Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersukacita dalam hadirat Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama. Puji Tuhan. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, saya rindu untuk membawa kita dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam surat Kolose pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-7. Saya akan baca firman Tuhan beberapa ayat. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya melayani kita dalam berita firman Tuhan siang hari ini di Siloam Parigi. Paulus dalam salam penutup kepada orang percaya yang ada di Kolose, ada beberapa tokoh yang bersama-sama dengan Paulus yang ditulis oleh Paulus dalam surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang sangat berguna bagi Paulus dalam pelayanan, tokoh-tokoh yang menopang Paulus dalam pelayanan. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah membiarkan Paulus untuk melayani seorang diri. Mereka adalah kawan sekerja, tim yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang setia, yang dipanggil oleh Tuhan. Namun satu hal yang akan kita lihat di sini, ada satu tokoh yang dalam ayat yang ke-12, ada seorang Epafras, ia seorang dari antaramu. Epafras, seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab. Petrus seorang penginjil yang luar biasa, dikenal dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Ada murid-murid Yesus yang lain. Ada Apolos,
ada Paulus, ada Tikhikus, Yohanes dan yang lain-lain. Tetapi di sini ada satu hal yang luar biasa dari seorang Epafras, seorang hamba Kristus yang ada di belakang dari setiap kegerakan rohani. Seorang hamba Tuhan yang tidak tampil di depan layar, tetapi dia ada di belakang. Yang Paulus katakan dalam suratnya ini, hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Kita hadapi situasi dan kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Ada banyak upaya semua kita lakukan, semua sudah diusahakan. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, anak-anak Tuhan, kita semua orang percaya kepada Tuhan, dituntut untuk bergumul dalam doa di hari-hari ini. Silakan tampil di depan layar di atas mimbar, tetapi Tuhan mau mencari Epafras yang hidup di akhir zaman ini, yang bergumul dalam doa. Paulus berkata tentang Epafras, dia bergumul dalam doa untuk kamu, mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Kolose, mendoakan anak-anak Tuhan yang ada di Kolose, yang hidup dalam pergumulan, yang hidup dalam tantangan, yang hidup dalam perjuangan yang besar untuk mempertahankan iman kepada Tuhan. Kita ada dalam satu situasi yang berat hari-hari ini. Kita perlu menopang satu dengan yang lain dalam doa. Tuhan ingin mencari Epafras yang bergumul dalam doa, di dalam kamar, di ruangan-ruangan tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia yang lain, tetapi mereka tunduk di hadapan Tuhan, berdoa untuk sesama jemaat Tuhan, berdoa untuk sama-sama anak Tuhan, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa ditolong oleh Tuhan menghadapi keadaan dan situasi yang terjadi di hari-hari ini. Tuhan sementara mencari anak-anak Tuhan yang mau berdoa, yang mau bergumul dalam doa, yang tidak mementingkan diri sendiri, bergumul dalam doa. Sesuatu yang luar biasa kalau doa secara bersama-sama. Kita biasa melakukannya 1-2 jam tidak terasa karena kita dalam kondisi yang banyak. Tetapi ketika kita mulai berdoa sendiri, setengah jam terasa lama sekali. Apalagi 1 jam, lebih dari 1 jam. Tetapi Paulus berkata tentang Epafras, Epafras bergumul dalam doa untuk kamu. Dia tidak butuh perhatian dari semua orang. Dia tidak butuh dipuji oleh semua orang. Dia tidak butuh dilihat oleh orang yang banyak. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian, Epafras bergumul dalam doa. Terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hidup, anak-anak Tuhan yang menghadapi tantangan. Apa isi doa dari seorang Epafras? Dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh. Tuhan rindu terjadi di hari-hari ini. Kita sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, saling menopang dalam doa satu dengan yang lain, supaya semua anak Tuhan dapat berdiri teguh dalam situasi dan kondisi yang sementara terjadi di hari ini.
Ada banyak duka yang dialami, ada banyak ketakutan yang dialami, ada banyak kekhawatiran yang dialami. Tanpa topangan doa satu dengan yang lain, akan banyak yang mundur meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya mari lewat firman Tuhan siang hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Dan saya tahu, saya yakin Tuhan sementara mencari roh Epafras yang ada di akhir zaman ini. Roh yang mau berdoa, roh yang mau bergumul di dalam doa. Tidak perlu mencari muka di hadapan orang yang lain, berdoa dengan sekuat-kuatnya, tidak perlu. Tetapi orang yang mau tersungkur di bawah kaki Tuhan, yang mau menopang orang-orang percaya di dalam doa. Semua diteguhkan oleh Tuhan menghadapi keadaan ini. Semua dikuatkan oleh Tuhan menghadapi keadaan ini. Bukan waktunya sesama anak Tuhan menceritakan kejelekan sesama anak Tuhan. Bukan waktunya sesama hamba Tuhan menceritakan kejelekan sesama hamba Tuhan. Waktunya kita bergumul dalam doa di hari-hari ini. Tuhan sementara mencari roh-roh Epafras yang hidup di akhir zaman ini, yang mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, yang mau berdoa bagi sesama orang percaya, supaya semua diteguhkan oleh Tuhan. Jangan ada yang mundur imannya, jangan ada yang tawar imannya, jangan ada yang kandas imannya, jangan ada yang mati imannya di akhir zaman ini. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi ini, Tuhan mau mencari orang-orang percaya yang mau berdoa untuk sesama anak Tuhan. Dia semua berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, anak-anak Tuhan tidak akan tinggalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan kecewa kepada Tuhan. Kita perlu roh seperti ini, sama-sama terbeban, menjadi sama seperti yang Yesus katakan, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling menopang di dalam doa satu dengan yang lain. Sesama hamba Tuhan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, sesama anak Tuhan berdoa untuk sesama anak-anak Tuhan, supaya semua menjadi kuat di dalam Tuhan, semua kokoh di dalam Tuhan, tidak akan mudah tergoyahkan dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Ada banyak yang takut, ada banyak yang khawatir, ada banyak yang menangis, banyak yang berduka. Siapa yang bisa menghibur mereka? Siapa yang bisa menguatkan mereka? Mungkin mereka jauh dari kita, tetapi doa kita menjangkau mereka. Sama seperti Epafras. Salam dari Epafras kepada kamu yang ada di Kolose. Dia tidak bersama-sama dengan jemaat yang ada di Kolose, tetapi doanya menjangkau Kolose, menjangkau anak-anak Tuhan yang jauh. Kita tidak ada di Jakarta, kita tidak ada di Bali, kita tidak ada di Jawa, kita tidak ada di luar negeri, kita ada di Parigi, tetapi doa kita menjangkau mereka. Doa kita sampai kepada mereka, supaya mereka berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Tuhan sebenarnya mencari roh-roh Epafras yang berdoa. Selanjutnya apa isi doa dari Epafras? Doa untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Berdoa anak-anak Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan semakin mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Bukan saling menceritakan kejelekan satu dengan yang lain. Bukan saatnya kita mengatakan si A, si B kurang, si C tidak mampu. Tetapi saatnya kita berdoa. Ada yang kurang, kita berdoa supaya Tuhan angkat mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mereka memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan sementara cari di hari-hari ini. Ini yang rindu kita
kita semua bisa sama-sama lakukan di hadapan Tuhan di hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Alkitab sudah berkata ada banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang akan tawar hati. Ada banyak orang yang akan kehilangan kasih. Ada banyak orang yang akan mementingkan diri sendiri. Ada banyak orang yang akan mengalami kesusahan. Tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki roh doa seperti Epafras sanggup menjangkau mereka semua. Anak-anak Tuhan tidak ada yang tawar hati di akhir zaman ini. Orang-orang percaya tidak akan ada yang mundur dari hadapan Tuhan. Ada yang akan kandas imannya, tetapi doa kita jangkau mereka semua. Supaya mereka tidak kandas iman mereka, mereka tidak tawar hati dalam mengiring Tuhan. Tetapi semua anak-anak Tuhan bisa bertambah di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan cari ketika Tuhan datang, menjemput mempelainya yang sudah dewasa di dalam Tuhan, menjemput anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap menjadi mempelainya Kristus, mempelai yang dewasa. Ini yang perlu ada dalam hidup kita hari-hari ini. Saling mendoakan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain. Mungkin ada yang berkata, saya tidak bisa tampil di mimbar untuk melayani. Epafras tidak ada di mimbar. Dia ada di sudut kamar. Dia ada di satu ruangan yang terkecil. Dia ada di satu tempat yang tidak dilihat oleh mata banyak orang. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian nama harum ini. Epafras bergumul di dalam doa untuk kamu, untuk sesama anak Tuhan, untuk sesama hamba Tuhan. Mari saya yakin Tuhan mau cari roh-roh Epafras di akhir zaman ini yang punya beban yang sama, supaya semua anak Tuhan dapat berdiri teguh di dalam Tuhan, supaya semua anak Tuhan dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bukan hanya saya yang terangkat ke sorga, tetapi teman seiman saya bisa terangkat ke sorga. Teman sejemaat saya bisa terangkat ke sorga. Ketika Tuhan datang, semua dewasa di dalam Tuhan. Karena adanya orang-orang yang anak-anak Tuhan yang mau berdoa, yang mau membawa satu dengan yang lain di dalam doa, yang tidak mementingkan diri sendiri dalam doa yang hanya ada Tuhan berkati saya, Tuhan berkati rumah tangga saya, berkati usaha saya, amin. Bukan seperti ini lagi yang ada bagi kita hari-hari ini. Tetapi kita memiliki roh yang sama untuk bisa berdoa. Tuhan tolong si A, Tuhan tolong si B, Tuhan tolong si C, Tuhan kuatkan si A, kuatkan si B, kuatkan si C, kuatkan semua anak Tuhan. Biar tidak ada yang tertinggal ketika Tuhan datang. Karena semua bertumbuh di dalam Tuhan, semua menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena adanya doa dari sesama anak Tuhan yang menjangkau mereka. Doa dari sesama anak Tuhan yang menjangkau sesama anak Tuhan. Doa dari sesama hamba Tuhan yang menjangkau sesama hamba Tuhan. Bukan saatnya lagi untuk melihat kurang dan lebihnya si A dan si B, tetapi saatnya kita bergumul kepada Tuhan bersama-sama untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anak Tuhan, Tuhan tolong orang-orang percaya. Dan saya yakin roh ini ada di Siloam Parigi. Roh ini ada di tempat ini. Dari tempat ini akan mengalir roh Epafras yang mau berdoa. Dari tempat ini akan mengalir roh yang mau bergumul di dalam doa. Dari tempat ini akan mengalir roh yang sama untuk sesama anak Tuhan bisa dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan.
Biar firman Tuhan ini menjadi bekal kita bersama-sama, menjadi kekuatan kita bersama-sama dalam kita mengiring melayani Tuhan. Ayah hati Pantai Costa Herala.